Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Wow, kali ini saya mendapat berita yang sudah lama beredar ini di media. Tentunya yang menyebarkan adalah orang-orang Aswaja ya. Dia menamakan situsnya Generasi Salaf, tepatnya 9 tahun yang lalu. Tapi yang disampaikan atas teman ketidaktahuan teman saya, namanya Asfi Raihan di Padang itu. Dia yang pertama kali memberitakan saya sebagai ketua dai. Padahal dia tidak ada satupun kalimat mengatakan saya itu ketua dai lembaga dakwah khusus Muhammadiyah. Walaupun saya adalah dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah, itu benar, tidak salah. Nanti akan kita buktikan siapa sebenarnya pendusta itu gitu. Nah, kalau kita baca itu di media tersebut, jelas orang ini adalah memprovokasi umat supaya umat percaya kepada kedustaannya, termasuk Agus Entertainment ini menyebarkan dosa besar karena telah apa? Menyebarkan para pendusta, beritanya para pendusta. Artinya Agus ini adalah orang yang memang suka berbuat dosa. Kalau orang Aswaja jelas bukan Aswaja. Mana mungkin seorang Aswaja itu menjadi penyebar dosa itu? Apa? Berdusta dan berbohong. Kemudian mendustakan saya dengan berbagai macam saya. Karena memang pada waktu itu kalah debat mereka itu. Bahkan ngamuk datang ke pimpinan pusat Muhammadiyah dan sebagainya, melaporkan kepada Satpam, jadi bukan ke PP Muhammadiyah. Saya masih ingat laporannya dari Satpam PP Muhammadiyah itu. Itu beberapa tahun yang lalu sudah. Ternyata sekarang diangkat lagi kedustaan itu, kebohongan yang dikemas oleh Agus sekarang. Artinya Agus ini ingin lebih jauh menebarkan kebohongannya, membuka aibnya sendiri gitu. Kalau saya memang dai lembaga dakwah khusus Muhammadiyah, di pusat tahu semua, tinggal dicek saja itu siapa saya gitu. Jadi ini adalah sebuah kedustaan besar yang disebarkan oleh Agus. Jangankan sampai 1%, ini 100%. Jadi 1% pun tidak benar. Jadi 100% tidak benar. Tidak satu pun tersisa, atau 99, enggak. Jadi berita ini adalah berita dusta, bohong yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku Aswaja gitu. Dia menamakan situsnya Generasi Salaf tapi isinya caci maki. Yalah kebiasaan mereka, siapa yang nggak kenal mereka ya. Nah, mari kita buktikan sebagai bukti siapa saya. Pertama, nanti akan kita bongkar seterusnya. Ada beberapa bukti kalau saya memang dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga salah satu ketua majelis di pimpinan cabang. Mari kita lihat bersama ya, untuk membongkar kebodohan dan membongkar ketololan Agus, penyebar dusta. Kalau tahu malu, situsnya itu YouTube-nya itu harus dibuang. Kalau tahu dosa, kalau tidak tahu dosa, lanjutkan saja, terus pamirkan di grup di mana-mana gitu. Ini kebiasaan buruk mereka. Yuk kita lihat. Saya ingin memperagakan apa yang ada di YouTube ini. Ini adalah berita di YouTube tentang saya. Di situ TV-mu, berarti yang meliput adalah TV-mu. Lalu komentar apa yang disampaikan oleh TV-mu tentang saya ini? Mari kita dengar bersama. Tarjih Muhammadiyah. Acara ini diadakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tarjih bagi para pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Pondok Gede yang diselenggarakan di Sekretariat Aisyah Jatiwaringin Pondok Gede. Sholat. Jadi
Untuk memberikan pengetahuan terkait putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Pondok Gede mengadakan kegiatan yang bertajuk Halaqah Tarjih Muhammadiyah. Kegiatan ini membahas secara mendalam terhadap hadis Tarjih Muhammadiyah sehingga mampu menarik keinginan para pengurus dan anggota Muhammadiyah untuk bersama-sama mempelajari kitab yang menjadi sumber keputusan Tarjih Muhammadiyah. Zulkarnain Elmduri sebagai Ketua Tarjih Tablik Pondok Gede mengatakan, acara Halaqah Tarjih Muhammadiyah bertujuan agar warga Muhammadiyah dan Aisyah lebih meningkatkan kualitas dalam memahami referensi Tarjih Muhammadiyah. Tujuan dengan diadakan Halaqah Tarjih dalam rangka meningkatkan kualitas, yaitu cara berpikir ulama-ulama kita di Pondok Gede, di samping motivasi kepada mereka untuk lebih menyibukkan diri dalam bidang keilmuan hadis yang terkait dengan Tarjih Muhammadiyah. Harapan pada para anggota, Pak? Ya, tentu saja itu harapannya sebagai bentuk motivasi agar mereka lebih intim dan intens lagi di dalam memahami referensi-referensi tarjih sebagai sumber yang digunakan tarjih dalam pendalilan, di samping meningkatkan lebih jauh kualitas mereka sebagai warga Muhammadiyah dan warga Aisyah. Ini adalah fakta kedua ketika saya menyampaikan ceramah di TV-mu. Jadi jelas kalau bukan orang Muhammadiyah tidak mungkin masuk, diliput dan direkam ceramahnya lalu dimasukkan ke situs Muhammadiyah. Ada beberapa ceramah saya di sini. Tentang saya pribadi, saya itu memang dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Pertama saya ditugaskan ke wilayah Maluku, yang kedua saya ditugaskan ke wilayah Kalimantan Tengah, Barito Selatan, membina Muhammadiyah. Padahal di dalam YouTube saya banyak sekali kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang saya sampaikan kepada seluruh penonton ya. Tetapi kayaknya ada saja fitnah yang disebarkan kepada saya. Artinya orang itu siap-siap dilemparkan ke dalam neraka karena menebarkan dusta. Ya. Channelnya itu hanya diguduk. Memang kebiasaan mereka itu. Aswaja itu kan suka bikin fitnah di mana-mana. Di antaranya ya itu tadi, beberapa oknum aswaja sebagai buzzer, bukan sebagai ustadz, bukan sebagai dai, tapi buzzer aswaja itu. Tujuannya hanya mengkanter saja gitu. Tetapi ketika mengambil informasi salah. Nah, yang pertama kali menginformasikan kepada mereka yaitu Asfi Raihan, orang Padang. Itu karena ketidaktahuan beliau. Nah, tentu saja sikap-sikap beliau itu yang kemudian sampai sekarang dijadikan fitnah oleh kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku aswaja, para buzzer-buzzer yang memang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu ya. Nah, mari kita lihat lagi apa yang diangkat saya. Bagian dari amanah yang diperintahkan, dijunjung tinggi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi bagian perintah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap dilindungi. Dikatakan lagi wa ya'tamanu fiha kha'in, dan orang-orang yang khianat dianggap amanah. Ini menjadi sumber masalah akhir zaman. Tidak ada lagi orang-orang yang amanah, melainkan yang ada adalah orang kha'in, orang-orang yang khianat, yang dimunculkan dan ditokohkan sebagai orang-orang amanah. Sehingga kita mencari pelindungan di akhir zaman itu tidak akan pernah mendapatkan kecuali dengan melahirkan yaitu kader-kader atau tokoh-tokoh yang bisa membawa amanah dan mengembangkan amanah sebagai bekal. Jadi ini beberapa ya kegiatan saya sebagai orang Muhammadiyah
yang banyak didustakan oleh kelompok-kelompok Aswaja dengan berita-berita sampah. Mereka sengaja buat berita-berita sampah itu yang tentu saja tidak 1% pun benar. 1% saja nggak benar gitu. Apalagi sampai 100%. Jadi 100% itu. Jadi 100% adalah sebuah kebohongan. Jadi 100% adalah sebuah kebohongan dan tidak ada 1% pun tidak ada yang benar. Jadi 1% pun tidak yang benar, 1% saja. Jadi 100% mereka adalah berbohong, berdusta, mirip-mirip Dajjal. Cara-cara yang ngaku-ngaku Aswaja ini mirip-mirip Dajjal gitu dalam memberitakan seseorang. Apanya? Karena tidak pernah klarifikasi. Yang seharusnya mereka tanya ke PP Muhammadiyah di Jakarta, Pak Zulkarnain itu siapa gitu. Harusnya tahu malu ya, bikin berita-berita palsu disebarkan di situs. Lalu merasa bangga seolah-olah kebenaran itu akan dimintai pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah itu. Bahwa Anda itu adalah pendusta besar, anak buah Dajjal. Apakah itu pendidikan Aswaja selama ini yang diberikan kepada Anda sehingga akhlak Anda itu brutal, tidak mencerminkan sebagai akhlak seorang yang mulia gitu ya, tapi mencerminkan premanisme dalam kehidupan Anda. Sungguh luar biasa apa yang diberitakan oleh Agus Entertainment itu di YouTube-nya adalah benar-benar mengangkat dan mendukung kedustaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni Agus Entertainment. Itu saja dari saya, dan hal ini disampaikan tidak lain karena berita palsu yang beredar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.